Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terkait kepercayaan diri. Pertama-tama, saya Alexander Saputra dengan NPI 14623000235. Saya Muhammad Daniel Farid Al-Farisi dengan NBI 14623000176. Saya Ridho Dika Bismika dengan NPI 14623000126. Saya Heri Arif Derajat dengan NBI 14623000141. Saya Muhammad Iqbal Ghazi dengan NPI 1462303x96. Selanjutnya langsung masuk ke video kami. Pasti kita bertanya-tanya, apa itu kepercayaan diri? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepercayaan diri dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk kepercayaan diri merupakan aspek penting dalam kepribadian manusia yang berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya dirinya sendiri ya, serta cara memandang diri secara utuh. Nah, menurut Rahmat pada tahun 2000 di halaman 109, kepercayaan diri adalah kepercayaan terhadap dirinya sendiri yang dimiliki seseorang dalam kehidupannya berdasarkan konsep diri. Tantawi dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling pada tahun 2005 di halaman 87 juga mendefinisikan percaya diri sebagai kondisi mental atau psikologis yang memberikan keyakinan kuat pada diri seseorang untuk berbuat dan melakukan suatu tindakan. Sedangkan individu yang tidak percaya diri cenderung memiliki konsep diri yang negatif dan kurang percaya pada kemampuannya sendiri. Maslow dalam Alvison tahun 2004 di halaman 24 juga menyatakan bahwa kepercayaan diri diawali dari konsep diri. Nah, lalu menurut Cott tahun 1993 di halaman 9, konsep diri merupakan gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. Sedangkan Sullivan dalam Basmatan tahun 1995 di halaman 123 juga menyatakan membedakan konsep diri menjadi dua, yaitu konsep positif dan konsep diri negatif. Nah, konsep diri positif terbentuk melalui umpan balik positif seperti pujian, penghargaan yang kita dapatkan atau didapatkan oleh seseorang. Nah, sementara konsep diri negatif terbentuk dari umpan balik negatif seperti celaan, pembulian. Nah, ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kita sendiri ya. Menurut Rauter pada tahun 2002 di halaman 4 juga menyatakan kepercayaan diri adalah sikap atau keyakinan atas kemampuannya diri sendiri yang membuat individu tidak terlalu cemas, mampu bertindak sesuai keinginan, bertanggung jawab, serta mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya dirinya ya. Sementara itu, Angelis pada tahun 2003 di halaman 10 juga menyatakan bahwa kepercayaan diri berasal dari keyakinan dan tekad dalam diri sendiri, sehingga seseorang mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, setelah kalian tahu apa itu kepercayaan diri, saya akan menjelaskan jenis-jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama, yaitu self-concept atau konsep diri, yaitu cara seseorang melihat dan menilai dirinya secara keseluruhan. Ini mencakup siapa kalian, apa kelebihan dan kekurangan kalian, dan juga bagaimana kalian memandang diri sendiri. Lalu yang kedua ada self-esteem atau harga diri, yaitu perasaan berharga terhadap diri sendiri. Seseorang yang mempunyai self-esteem yang baik akan lebih menghargai dirinya sendiri, merasa dirinya berharga, dan tidak mudah merendahkan diri sendiri. Lalu yang ketiga ada self-efficacy atau keyakinan akan kemampuan, yaitu keyakinan bahwa kita mampu menyelesaikan masalah atau sebuah tugas. Self-efficacy ada 2 jenis, yaitu general self-efficacy yang artinya yakin bisa menghadapi situasi.
Lalu yang kedua ada specific self-efficacy, yaitu yakin di bidang tertentu, misalnya akademik, olahraga, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada self-confidence atau kepercayaan diri, yaitu keyakinan untuk bertindak dan merasa pantas untuk berhasil. Self-confidence sendiri merupakan gabungan antara self-esteem dan juga self-efficacy. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-efficacy, antara lain yaitu pengalaman sukses dan gagal sebelumnya, lalu dukungan dan penilaian orang lain, dan terakhir yaitu lingkungan sosial atau kelompok. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri. Pada bagian ini kita membahas mengenai ciri-ciri seseorang yang memiliki kepercayaan diri. Secara sederhana, orang yang percaya diri adalah mereka yang mengetahui kemampuan dirinya, yakin bahwa ia mampu berusaha dan menyelesaikan tugas yang dihadapi. Kepercayaan diri tidak berarti merasa paling hebat, tetapi lebih pada sikap yakin, namun tetap rendah hati. Individu yang percaya diri biasanya berani berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka, meskipun ia tetap terbuka pada kritik dan saran orang lain. Mereka tidak mudah goyah oleh komentar negatif karena mereka memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri. Ketika mendapat tugas atau tantangan, mereka tidak berburu-buru untuk mundur, tapi mencoba mencari solusi dengan tenang. Selain itu, orang yang percaya diri sanggup mengambil keputusan sendiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Emosinya lebih stabil, tidak cepat panik, dan bisa memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses untuk belajar. Contohnya seperti ada 2 mahasiswa yang dimintai untuk menjadi moderator pada acara kampus. Mahasiswa pertama percaya diri, walaupun mungkin sedikit gugup. Ia maju menyapa audiens dan memandu acara dengan kemampuan yang ia punya. Jika salah ucap, ia tersenyum, memperbaiki, dan melanjutkan. Setelah acara selesai, ia justru belajar dari pengalaman itu dan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, saya membahas tentang akibat dari kurang percaya diri. Pada bab ini, termasuk pada dampak ketika seseorang kurang memiliki rasa pada dirinya sendiri, atau rasa percaya diri. Kebalikannya dari bab sebelumnya, individu yang kurang percaya diri seringkali merasa ragu terhadap kemampuan pada dirinya sendiri. Banyak berpikir, takut salah, takut gagal, atau bahkan tidak yakin bisa. Akibatnya, mereka lebih memilih diam, menghindari kesempatan yang sebenarnya bisa membuat mereka berkembang. Orang yang kurang percaya diri cenderung mengalami kecemasan saat berada dalam situasi sosial. Enggan tampil di depan umum, bahkan ketika ia sebenarnya menguasai materi tersebut. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat potensi dirinya tidak terlihat. Banyak peluang bagus terlewat hanya karena ia tidak berani untuk tampil dan mencoba. Dampak lain yang bisa muncul adalah mudah terpengaruh penilaian orang lain. Minder ketika melihat orang lain lebih maju, serta lebih fokus pada kekurangan daripada kelebihan yang dimilikinya. Jika berlangsung terus-menerus, ini dapat menghambat prestasi orang, mengurangi produktivitas, bahkan membuat seseorang sulit untuk berkembang. Contohnya seperti ada mahasiswa pintar atau memahami sebuah mata kuliah. Namun, setiap kali ada sesi presentasi, ia selalu menolak karena merasa takut untuk salah berbicara. Akhirnya, yang berani untuk mempresentasikan hanya temannya sendiri. Dan temannya terlihat berkembang, serta dikenal oleh dosen. Padahal, jika ia berani mencoba, sedikit saja, mungkin bisa membuka pintu kesempatan. Misalnya ditunjuk menjadi asisten praktikum atau asisten dosen, serta direkomendasikan untuk menjadi partisipan pada lomba-lomba mata kuliah tersebut. Oke, selanjutnya adalah dampak positif dari sikap percaya diri. Percaya diri merupakan modal awal yang penting dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri mampu bersikap optimis, berpikir positif, serta yakin terhadap kemampuannya sendiri. Adapun dampak positif dari sikap percaya diri antara lain, yang pertama, pengendalian emosi. Percaya diri membantu seseorang tetap tenang dan mampu mengendalikan diri
saat berada dalam situasi yang menekan. Yang kedua, konsentrasi individu yang percaya diri lebih mudah memusatkan perhatian pada tujuan tanpa terganggu oleh rasa cemas atau keraguan. Lalu, penetapan sasaran rasa percaya diri mendorong seseorang untuk menetapkan tujuan yang menantang dan berusaha mencapainya secara maksimal. Untuk yang ketiga, ketahanan usaha. Jadi ketahanan usaha seseorang yang percaya diri, dia itu tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi dia terus berusaha hingga memperoleh hasil. Kemampuan strategis percaya diri memungkinkan individu mencoba berbagai strategi dan berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Motivasi dan perkembangan diri, kepercayaan diri menumbuhkan motivasi untuk bangkit dari kegagalan, mengembangkan potensi diri, dan mengubah masalah menjadi tantangan. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek kepercayaan diri. Menurut Lauster, orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap positif terhadap diri sendiri bahwa ia benar-benar mengetahui apa yang dilakukannya. Lalu yang kedua, optimis, yaitu sikap positif yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Lalu yang ketiga itu ada objektif, yaitu memandang permasalahan sesuai kenyataan yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi. Lalu yang keempat itu ada bertanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Lalu yang kelima ada rasional dan realistis, yaitu kemampuan menganalisis masalah, peristiwa, atau keadaan dengan pemikiran yang logis dan sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam kehidupan sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tapi juga mampu berinteraksi dengan baik. Diskusi di kelas, kerja kelompok, presentasi, hingga membangun relasi dengan dosen dan teman sebaya adalah bagian dari keseharian kita. Semua itu berkaitan erat dengan satu kemampuan penting, yaitu kemampuan interpersonal. Namun, kemampuan interpersonal tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri bukan berarti merasa paling benar atau paling hebat, tapi keyakinan bahwa kita mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan menempatkan diri secara wajar dalam berbagai situasi sosial. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk melalui proses dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, ada dua faktor utama untuk memengaruhi terbentuknya kepercayaan diri, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, kepercayaan diri sangat dipengaruhi oleh konsep diri dan harga diri. Cara kita memandang diri sendiri akan sangat terlihat dalam cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Mahasiswa yang memiliki konsep diri positif cenderung lebih berani dalam menyampaikan pendapat, lebih terbuka dalam diskusi, dan tidak mampu merasa rendah diri. Sebaliknya, jika seseorang memandang rendah dirinya sendiri, ia akan merasa tidak mampu. Hal tersebut akan tercermin dalam sikap ragu dan takut berinteraksi. Selain itu, kondisi fisik juga sering mempengaruhi kepercayaan diri, terutama dalam situasi sosial. Penampilan atau kondisi tubuh kadang membuat seseorang merasa tidak nyaman saat berbicara di depan orang lain. Namun, yang terpenting bukanlah kondisi fisik itu sendiri, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Faktor internal lainnya adalah pengalaman hidup. Pengalaman, berhasil berbicara di depan umum, bekerja di dalam tim, atau menyelesaikan konflik akan memperkuat kepercayaan diri. Nah, sebaliknya, pengalaman gagal yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat seseorang takut untuk mencoba lagi. Selain faktor dari dalam diri, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan diri. Faktor ini meliputi lingkungan pendidikan, keluarga, dan lingkungan pergaulan. Lingkungan yang suportif, terbuka, dan menghargai pendapat akan membantu mahasiswa merasa lebih diterima dan percaya diri dalam berinteraksi. Sebaliknya, lingkungan yang sering meremehkan atau memberi kritik tanpa sebuah solusi dapat menghambat kepercayaan diri. Nah, setelah memahami faktor-faktor tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara membangun kepercayaan diri, khususnya dalam kemampuan interpersonal? Langkah pertama adalah berani menghadapi interaksi sosial. Kepercayaan diri tidak akan tumbuh jika kita terus menghindar.
Diskusi di dalam kelas, kerja kelompok, dan presentasi bukan hanya tugas akademik, tetapi juga sarana latihan untuk melatih kemampuan interpersonal kita. Langkah kedua adalah mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Pikiran seperti saya tidak bisa atau saya takut salah perlu diganti dengan keyakinan bahwa setiap orang itu sedang belajar, termasuk kita sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengenali dan mengembangkan potensi diri. Setiap mahasiswa pastinya memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang kuat dalam berbicara, ada yang pandai dalam mendengarkan, dan ada juga yang unggul dalam mengorganisasi sebuah kelompok. Dengan mengenali potensi tersebut, kita akan lebih percaya diri dalam berinteraksi. Kemudian, kita akan lebih berani dalam mengambil resiko secara bijak. Dalam komunikasi interpersonal, kesalahan adalah hal yang wajar. Dari kesalahan itulah kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kepercayaan diri juga akan lebih mudah berkembang jika kita berada di lingkungan pergaulan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang saling mendukung dan menghargai akan memperkuat rasa percaya diri. Selain itu, rasa cemas dan gugup sebaliknya tidak dihindari. Rasa cemas adalah hal yang manusiawi. Jika dikelola dengan baik, rasa cemas justru bisa menjadi energi untuk lebih fokus dan siap dalam berinteraksi. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak merefleksikan diri sendiri. Dalam kemampuan interpersonal, kepercayaan diri bukan tentang siapa yang paling banyak bicara atau yang paling menonjol dalam sebuah tempat. Kepercayaan diri justru terlihat dari bagaimana kita nyaman menjadi diri kita sendiri, mampu menyampaikan pendapat dengan jujur, dan tetap menghargai orang lain dalam setiap interaksi. Nah, sebagai mahasiswa, kita semua itu sedang berada dalam proses belajar. Tidak apa-apa jika kita merasa gugup saat berbicara, ragu ketika menyampaikan ide, atau cemas saat bekerja dalam sebuah tim. Semua itu wajar. Yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti untuk mencoba. Kepercayaan diri tumbuh bukan ketika kita selalu berhasil, tetapi kita berani menghadapi sebuah tantangan. Belajar dari pengalaman, dan terus menghadapi diri. Setiap interaksi di kelas, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari adalah kesempatan untuk melatih kemampuan interpersonal kita. Saya harap setelah menyimak video ini, teman-teman dapat lebih percaya diri sendiri, lebih berani berinteraksi, dan lebih terbuka dalam komunikasi. Karena pada akhirnya, kemampuan interpersonal yang baik dibangun dari kepercayaan diri yang sehat dan sikap saling menghargai. Terima kasih sudah menyimak, semoga materi ini bermanfaat, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.